15 fakta unik dari Khairil Anwar yang dikenal sebagai Bapak Puisi Indonesia. Satu, jarang mandi, tapi seorang pemain cinta yang handal. Sepanjang hidupnya, Khairil dikenal ugal-ugalan. Matanya merah gara-gara jarang tidur. Bajunya kusut, lusuh. Tubuhnya bau karena jarang mandi. Tapi jangan salah. Dia selalu bisa membuat para wanita tergila-gila. Tercatat nama seperti Din Tamaila, Sri Ajati, Ida, Tuti, Gadis Rashid, Mirat, dan Rosmaini dalam persembahan puisi-puisinya. Meskipun akhirnya ia kawin dengan H, alias Hapsah Wirareja, seorang gadis asal Kerawang. 2. Panggilan sayang Khairil kepada istrinya adalah Gajah. Meski penyair, Khairil anti menggoda wanitanya dengan panggilan yang manis-manis. Hapsah Wirareja yang sempat menjadi istrinya, misalnya dipanggilnya Gajah, karena memiliki tubuh yang bongsor. 3. Anak Khairil mengenal ayahnya lewat cara yang tak disangka-sangka. Ada satu cerita unik tentang Khairil dan putrinya, Eva Wani. Khairil wafat saat Eva masih berusia 1 tahun 10 bulan. Dan sejak itu Eva diasuh oleh ibunya. Eva Wani baru mengetahui bahwa dia anak Khairil Anwar waktu di kelas 3 SD. Setelah gurunya menunjuk foto Khairil, penyair tersebut, di sebuah buku sastra sambil berkata, "Eva, ini namanya Khairil Anwar, ayahmu." 4. Dia super anti mainstream. Salah satu alasan Khairil sering disebut sebagai penyair terbaik yang pernah hidup karena dia mengubah selamanya wajah sastra dan bahasa Indonesia. Di tengah popularitas puisi dan gaya bicara Melayu yang mendayu-dayu, Khairil tampil dengan gaya yang galak dan gagah. Waktu umurnya baru 21 tahun, misalnya, dia sudah terkenal dengan kata-kata, "Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun merayu. Tidak juga kau tak perlu sudu-sedan itu. Aku mengembara di negeri asing." 5. Dia adalah alasan kenapa pelukis Affandi berpoligami. Suatu hari setelah selesai jajan di kawasan Senen, Jakarta, Khairil sadar bahwa dia lupa bawa dompet. Akhirnya dia serahkan sebuah kertas berisi alamat si Mbak PSK. "Besok datang saja ke alamat ini dan mendapat bayarannya," katanya. Alamat tersebut adalah alamat rumah maestro seni lukis Indonesia Affandi, yang memang sering dijadikan
tempat Khairil menumpang. Esoknya Mbak PSK itu datang ke rumah Afandi untuk menagih uang. Yang menerima si Mbak PSK itu celakanya adalah istri Afandi sendiri, Mariati. Mariati pun marah besar karena mengira Afandi nyeleweng. Biarpun akhirnya Khairil datang dan menjelaskan duduk masalah yang sebenarnya, istri pelukis itu tetap curiga pada suaminya. Akibatnya hubungan Mariati dan Afandi yang tadinya harmonis menjadi runyam. Mariati pun merasa bahwa ia sudah tidak cukup lagi untuk suaminya, bahwa mungkin lebih baik jika Afandi punya istri lagi. Afandi menolak mentah-mentah usulan Mariati. Tapi istrinya bersikeras. Wanita itu percaya bahwa itu satu-satunya cara agar dirinya bisa tenang. Akhirnya Afandi pun menikah dengan Rubiem, seorang wanita yang diusulkan Mariati. Dan dikaruniai 3 anak dari pernikahan keduanya itu. 6. Dia adalah alasan kenapa kalimat "Bung, ayo Bung" jadi terkenal. Suatu hari Bung Karno menugaskan pelukis Afandi membuat poster untuk menyemangati para pejuang kemerdekaan Indonesia. Ketika gambar sudah selesai dan Afandi kebingungan memikirkan slogan yang tepat, Khairil pun menyambar. "Tulis saja Bung. Bung, ayo Bung." Kalimat ini pun jadi terkenal sebagai pembakar semangat perjuangan melawan penjajahan. 7. Dan kalimat "Bung, ayo Bung" itu dia comot dari para pelacur di daerah Senen. Sebenarnya "Bung, ayo Bung" adalah kalimat yang digunakan para pekerja seksual di kawasan Senen untuk menawarkan servis mereka kepada pria yang lalu lalang. 8. Dia adalah keponakan Perdana Menteri pertama Indonesia Sultan Syahrir. Sebenarnya Khairil ini harus dimintakan maaf atas segala perbuatannya. Bung kecil yang masih paman Khairil berpidato di upacara pemakaman keponakannya itu di bulan April 1949. Tetapi tolak ukuran kita yang biasa tak dapat digunakan untuk menilai dia. Maksudnya Khairil Anwar. Dia menjadikan gadis pemilik toko buku pacarnya supaya bisa baca buku gratis. Khairil terkenal di kalangan teman-temannya sebagai pencuri buku yang ulung. Di Jalan Juanda, Jakarta, dulu ada 2 toko buku yang sekarang jadi kantor Astra. Nama toko buku tersebut Kolff dan Van Dorf. Khairil dan saya suka mencuri buku di situ. Kenang sutradara film Nagabonar, Asrul Sani. Khairil akan memasukkan buku-buku itu ke dalam baju singlet atau kantong celananya yang memang gombrong. Khairil juga pernah mendekati anak gadis seorang pemilik toko buku cuma supaya bisa berlama-lama membaca di toko buku tersebut dan supaya kalau ketahuan mencuri tidak dimarahi. 10. Bakatnya ditunjukkan lewat puisi-puisi pendek. Mampus kau. Hampir semua puisi Khairil selesai dalam 10 hingga 15 baris. Baru di zaman W.S. Rendra, pembuatan puisi-puisi panjang jadi trendy. Lagi di khasanah sastra Indonesia. 11. Walaupun plagiat
dia tetap dihormati. Beberapa puisi Khairil diketahui merupakan hasil saduran dari beberapa penyair barat. Yang paling kentara mungkin puisinya Kerawang Bekasi, yang mirip dengan The Young Dead Soldier, karya Archibald MacLeish. Dugaan plagiasi pertama diutarakan oleh Habib Yasin dalam tulisannya yang berjudul Karya Asli, Saduran, dan Plagiat di Mimbar Indonesia. Biarpun begitu, bahkan Yasin sendiri tidak menyalahkan Khairil. Sebaliknya, Paus Sastra Indonesia tersebut malah berkata tetap ada rasa khas Khairil di dalam Kerawang Bekasi. 12. Dia lancar bicara dalam 4 bahasa. Meskipun putus sekolah, Khairil lancar berbahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan Indonesia, hingga ia mampu menerjemahkan dengan sangat baik karya-karya sastra dari masing-masing bahasa. 13. Dia adalah penyair Indonesia pertama yang karyanya dimuat di majalah sastra luar negeri. Karena tema dan tata bahasanya lebih barat dibandingkan penyair-penyair Indonesia lain pada zamannya. Khairil menjadi penyair pertama yang karyanya diterjemahkan dan dimuat di majalah sastra luar negeri. Tepatnya majalah Amerika Prairie Schooner, edisi musim panas tahun 1962. Komentar kritikus sastra berkebangsaan Amerika, Burton Ruffel, di saat terbaiknya ini adalah sebuah tulisan yang brilian, beberapa kali disentuh nuansa galak dan keras, di sisi lain tersentuh kehalusan yang dahsyat. Dia memberikan bukunya judul-judul yang nyeni, kerikil tajam, dan yang terhempas dan yang putus. 3. Menguak takdir, deru campur debu. 15. Dia mati muda di umur 26. Tapi sekarang, sampai sekarang, orang-orang masih mengenangnya. Khairil wafat sebagai seorang 20-an atau bahasa asingnya 20-something. Biar begitu, 70 puisinya memastikan bahwa dia akan terus dikenang. Disadur dari tidak jelas sumbernya, ataukah Kompas, ataukah Tempo, atau sumber online lainnya. 1 Juni 2022. Di tepi pantai Brighton.